Badan Narkotika Nasional menggerebek 2 tempat pembuatan pil PCC dan Zenit di 2 kota berbeda di Jawa Tengah, Semarang dan juga Solo. Pil kategori terlarang ini sebagian besar didistribusikan keluar Pulau Jawa. Selain di Semarang dan Solo, petugas juga menggerebek pabrik pil Zenit di Tasikmalaya yang diduga merupakan jaringan pabrik di Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, untuk membahas ini, kita terhubung langsung dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Ya, bagaimana perkembangan kasus ini? Ada di Semarang dan juga Solo dan akhirnya juga digerebek di Tasikmalaya. Bagaimana sejauh ini perkembangannya? Ya, sampai hari ini masih kita kembangkan terus. Kita lakukan pemeriksaan secara intensif pada para pelaku. Ya, sampai hari ini masih terus kita kembangkan. Karena tidak menutup kemungkinan ada pabrik-pabrik lain yang berhubungan dengan pabrik yang 2 kemarin kita tangkap. Jadi pabrik-pabrik ini mungkin sudah ada fakta-fakta yang menyebutkan bahwa berhubungan dengan penggerebekan PCC yang beberapa bulan lalu mungkin Pak? Ya, memang kita mengikuti kegiatan ini 5 bulan yang lalu ya. Berawal dari kejadian yang di Kendari, kita kembangkan terus kita menemukan pengiriman bahan pil PCC yang di Riau yang 12 ton itu. Kemudian kita kembangkan lagi terus dengan laporan-laporan masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan itu melaporkan banyaknya peredaran pil-pil Zenit atau pil-pil PCC ini yang banyak dikonsumsi di wilayah-wilayah itu. Oleh sebab itu dari situ kita berangkat, kita dalami, kita telusuri. Nah, kita menemukan informasi bahwa asal usul pil ini adalah dibuat di dalam negeri dan ada di 2 tempat pabrik, yaitu Semarang dan Solo. Nah, kita dalami terus kurang lebih selama hampir 1 bulan lamanya kita mendalami khusus ke pabrik itu, dan pada hari Minggu yang lalu kita lakukan penyergapan dan penggerebekan kepada pabrik 2 itu, dan ternyata kita temukan di 1 pabrik secara keseluruhan yang siap edar itu ada 3 juta dan 10 juta bahan yang akan mereka cetak, dan di tempat kedua itu juga sudah siap edar kurang lebih sekitar 5 juta dan siap untuk produksi untuk 50 juta pil PCC itu. Jadi semua sudah mereka siapkan untuk produksi, dan ini disebarkan di seluruh Indonesia khususnya di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Namun di seluruh Indonesia dia mempunyai jaringan, dan inilah yang kita duga bahwa pabrik ini yang mensuplai sekian banyak pil PCC yang beredar termasuk di Jakarta, karena pemesanan itu terdata dan tercatat oleh mereka itu hampir di seluruh Indonesia pemesannya. Demikian. Jadi 4 juta pil per harinya, bagaimana mekanisme pembuatannya, bagaimana alat-alatnya dan mesin-mesinnya di sana, apakah begitu canggihnya sehingga mereka bisa membuat hingga 4 juta per harinya Pak? Ya, ini sudah pabrikan ya, dengan peralatan yang berteknologi tinggi ya. Jadi ini bukan manual tapi sudah pakai elektronik. Oleh sebab itu akurasi daripada campuran termasuk pencetakan dan pengemasan sudah sangat luar biasa. Sehingga ini kalau kita bandingkan dengan produk luar negeri sama, tidak kelihatan. Dan disinilah dia menggunakan produk yang menamakan Zenit, dan itu dicetak oleh dia persis seperti yang diimpor. Namun untuk catatan bahwa obat ini tahun 2013 sudah dinyatakan dilarang beredar di Indonesia oleh Badan POM dan Menteri Kesehatan. Namun di seluruh Indonesia masih banyak beredar, khususnya di toko-toko obat-obatan. Nah, ini juga harus menjadikan catatan ya, perhatian pada kementerian atau lembaga yang punya kewenangan dalam hal ini. Harusnya ini tidak bisa mereka begitu terbuka ya, atau ketahuan dengan, apalagi dengan jumlah besar. Inilah tanggung jawab kita untuk bagaimana kita mengawasi dan mengoperasi supaya bahan atau alat-alat ini atau pil ini tidak beredar. Nyatanya di Indonesia sangat terbuka dan besar peredaran ini. Inilah yang menyebabkan BNN
ya dengan kekuatan bekerja sama dengan kepolisian tentunya di wilayah juga termasuk di Polda, di Polres, kita bekerja terus untuk mengamankan dan mengoperasi ini dan pada akhirnya kemarin kita temukan 2 pabrik. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sistem mereka adalah mereka bekerja di seluruh wilayah ya. Jadi ada kemungkinan mereka juga membangun pabrik-pabrik di wilayah lain. Oleh sebab itu saya berharap di sini dari pihak BNN maupun kepolisian termasuk kementerian lembaga yang punya kewenangan dalam pengawasan obat-obatan harus bergerak untuk mengantisipasi supaya tidak ada peredaran obat tersebut gitu. Ya Pak Budi, ada 11 tersangka yang sudah ditangkap. Keterangan apa saja yang sudah digali dari mereka? Ya, ya banyak hal yang kita sudah ungkap. Tentunya kita sekarang sedang kembangkan dari mana dia beli, bagaimana caranya, dan dari mana dia bisa mengolah itu. Tentunya ini juga ada keterlibatan dari satu oknum yang punya keahlian dalam mengolah atau mencampur obat-obatan tersebut sehingga mereka bisa berbuat demikian yang kita sedang kembangkan, termasuk jaringan-jaringan yang kita temukan dari catatan-catatan beberapa buku yang sudah kita amankan, kita sita, ini juga sudah kita dalami. Juga termasuk lamanya mereka beroperasi dan hasil daripada penjualan itu yang sekarang sedang kita telusuri bersama PPATK untuk tindak pidana pencucian uangnya. Satu hari berapa omset mereka Pak kira-kira? Kita tidak tahu persis, tapi untuk satu pabrik kemarin, untuk satu pabrik yang di Semarang, kita kalkulasi untuk yang di Semarang, itu dia menghasilkan dalam 1 bulan bersih kepada si pelaku, pemilik itu 2,7 miliar rupiah. Ini 1 bulan. kasar dia bersih ya. Tapi kan kita tidak bisa nanti baru bisa kita pastikan setelah kita audit secara keseluruhan. Ini hanya gambaran kasar ya. Kalau yang di Solo itu lebih besar lagi. Pabriknya lebih besar dan produksinya lebih besar lagi daripada yang di Semarang. Dari keterangan para tersangka yang sudah digali, apakah sudah ada gambaran di mana-mana saja kira-kira pabrik pil PCC dan Zenith ini mungkin ada di Indonesia ini Pak? Hampir seluruh wilayah Indonesia karena kalau ditanya mereka pasti tidak mengaku ya. Mereka bilang hanya di Jawa Tengah saja, mereka hanya jual perorangan. Tapi fakta dari yang kita temukan dari hubungan komunikasi termasuk catatan pemesanan itu dikirim di seluruh Indonesia. Terutama bagian besar adalah di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah yaitu di Kalimantan. Ini sangat besar ya melalui Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Barat, ini luar biasa. Karena bagaimana Pak penyebarannya ke wilayah-wilayah tersebut sebenarnya? Justru itu mereka ada agen-agennya, terus ada jaringannya. Disitulah mereka distribusikan lagi kepada wilayah-wilayah sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Ini memang sudah tertata demikian. Ya. Apakah pengkonsumsinya di daerah-daerah tersebut ada pengkonsumsi tertentu, mungkin remaja atau dewasa, atau seperti apa yang sudah dipetakan dari pihak BNN sendiri? Karena sepertinya untuk mendapatkan pil ini begitu mudah ya Pak ya? Ya, mendapatkan lebih mudah dan ini disasarkan kepada anak-anak SD dan SMP. Nah, ini mereka biasanya jual ini untuk dengan mengelabui anak-anak, memberikan pemahaman pada anak-anak itu bahwa pil ini adalah vitamin, sejenis vitamin C yang bisa membuat mereka pandai, mereka pintar, mereka bertahan untuk belajar. Sehingga ini beredar di kalangan anak-anak SD, SMP, mereka membeli dengan harga satu butir itu 4.000 sampai 5.000 rupiah. Kita harus ingat kembali kepada kasus Kendari, di mana 62 pelajar SD, SMP yang menyalahgunakan itu, di antaranya 2 meninggal dunia. Ini juga karena penyalahgunaan pil PCC ini. Nah ini juga kalau di wilayah ini beredar, maka akan terjadi seperti di Kendari yang lalu. Oleh sebab itu kita betul-betul bekerja sekeras-kerasnya dalam rangka melindungi anak-anak kita dari SD SMP ini yang menjadi sasaran dari para bandar atau
penjual pil PCC ini gitu, Mbak. Jadi efek samping dari pil PCC ini bagi pengkonsumsinya baik anak-anak maupun remaja apa, Pak? Ya seperti kita lihat di Kendari, mereka meminum dicampur dengan minuman soft drink, ada dengan kopi, macam-macam. Tapi efeknya akan mereka seperti berperilaku seperti zombie ya. Mereka tidak sadar, betul-betul tidak sadar. Bahkan mereka waktu itu bisa sampai dia loncat dari ketinggian sehingga meninggal dunia. Ya, nah ini yang dampak daripada penggunaan pil PCC ini, dan ini kan beredar dengan luas dengan harga yang murah. Dan sasarannya sebenarnya anak-anak ini supaya terbiasa menggunakan PCC dan nantinya dia menjadi generasi-generasi pengguna narkotika. Ini awalnya memang. Ya, Pak, ya? Maka mereka ini ada hubungannya. Iya betul, ini ada hubungannya dengan jaringan-jaringan narkotika. Ini sedang kita kembangkan. Ya, karena mereka sekarang yang penting adalah bagaimana membiasakan generasi-generasi muda ini, anak-anak, untuk edik dari obat-obatan ini. Sehingga nanti dia akan menggunakan narkotika di kemudian hari. Ini adalah salah satu bukti dalam operasi regenerasi pangsa pasar narkotika ke depan gitu. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak waktunya bersama Metro Pagi Prime Time. Ya. Kita semua mendukung komitmen dari BNN untuk memberantas narkotika di bumi Indonesia. Terima kasih Bapak.